بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Wahai para saudara-saudaraku, para pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang saleh-saleh, semoga hidup kita selalu dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang selalu menuntun kita untuk menjadi pengamal-pengamal syukur yang tekun. Allah perintah yang demikian itu agar hidup kita menjadi sentosa di dunia, lalu di akhirat nanti menjadi bahagia. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Itulah manusia agung penghulu alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan membahas tema tentang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hidup yang sedang kita jalani hakikatnya merupakan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ketika kita dilahirkan, kita menduga hidup kita dimulai daripada saat kita dilahirkan. Tapi sesungguhnya ada hidup yang sudah kita jalani sebelum kita dilahirkan, dan ada hidup yang akan kita jalankan setelah kita melewati kehidupan di dunia ini. Hidup merupakan perjalanan panjang. Kalau kita mau menganalisa lebih jauh, diri kita ini ada dua dimensi besar yang saya sering menyebutnya dengan istilah ada manusia rohani, ada manusia jasmani. Yang lebih dahulu dicipta dari diri kita adalah ruh kita, manusia rohani kita. Esensinya, kualitas, hakikihnya diri kita. Kapan manusia rohani dicipta, ruh kita dicipta? Jauh sebelum fisik jasmani kita dicipta, yang lebih dahulu dicipta ruh kita. Dalam Al-Insan surah 76 ayat pertama Allah mengatakan, Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang kepada al-insan, semua manusia, hinum minad dahar, satu periode waktu, satu perlintasan masa, lam yakun syai'am madhkura, yang pada masa itu manusia belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Kenapa manusia belum menjadi sesuatu yang bisa disebut? Karena pada saat itu manusia masih dalam wujud ruh, fisik jasmaninya belum ada. Tapi karena belum disebut, karena belum ada di muka bumi, dia ada di satu alam yang disebut, kalau dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mereka hidup di alam lahut, alam yang terdiri dari dimensi rohani, ruh saja. Gitu. Fisik, otak kita belum dicipta. Salah satu bagian dari otak adalah memori. Maka memori luput dari merekam seluruh kehidupan sebelum kita hidup di alam dunia, gitu. Karena otaknya sendiri belum dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih dulu dicipta adalah ruh. Pertanyaannya, untuk apa Allah mencipta manusia rohani? Dijelaskan dalam Az-Zariyat surah 56, surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku mencipta seluruh jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi, orientasikan hidupnya, mementingkan aku dalam rangka perjalanannya menuju aku pada ujungnya. Liya'budun, untuk menghamba.
tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi ketika ruh ditiupkan, dia langsung mengakses satu nilai yang sangat tinggi, langsung disematkan Allah kepada ruh. Hai ruh, ketika kamu hidup di dunia, tugasmu adalah liya'budun, untuk beribadah. Untuk orientasikan hidupmu hanya kepada aku. Sekarang problemnya, bagaimana mungkin itu ruh bisa sholat? Bagaimana mungkin itu ruh bisa membangun peradaban? Bagaimana mungkin itu ruh bisa membangun gedung-gedung pencakar langit? Dia masih dalam wujud ruh. Fisik jasmani belum dicipta. Maka sebelum ruh ditiupkan di bumi, Allah mencipta sarana fisiknya terlebih dahulu. Melalui kedua orang tua kita pun berproses dalam kandungan ibu. Lalu 4 bulan dalam kandungan ibu, ruh ditiupkan ke dalam diri kita. Ruh yang sudah membawa tata nilai. Ruh yang sudah mengemban satu amanah yang sangat besar. Tidaklah kucipta jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Menyatulah ruh dengan jasmani. Manusia yang tadinya hanya terdiri dari fisik jasmani selama 4 bulan, ketika ruh ditiupkan dia menjadi wayursilul ukhra. Wa ansha'nahu khalqan akhar. Dia menjadi makhluk yang berbeda, makhluk yang paripurna, makhluk yang sudah mengemban tugas. Tetapi kasih sayang Allah baru mengefektifkan isi ruh itu setelah kita berusia baligh. Tapi bukan berarti pada usia balighlah tugas itu dijalankan secara efektif, tetapi dituntunlah kepada para orang tua, ibu dan bapak si anak, supaya membuat pembiasaan, membangun pengalaman pada diri anak. Supaya apa? Jauh sebelum usia baligh, dia sudah mengenal sholat, dia sudah mengenal puasa, dia sudah mengenal jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi itu fitrah, tidak tahu apa-apa. Setiap bayi dalam keadaan membawa potensi-potensi dasar. Salah satunya adalah potensi beragama, potensi beribadah kepada Allah. Dan ini yang paling unggul dalam diri kita. Gitu. Sayang, kalau di dalam kehidupan kita gagal mengantar anak kita untuk mengenal Allah. Makanya Rasulullah SAW hati-hati, karena fa'abawahu yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajjisani. Lingkungan pertama yang dijumpai oleh anak yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Majusi, Yahudi, Nasrani, Majusi, atau agama dan ideologi lainnya. Karena dia gagal membuat pembiasaan, membangun pengalaman pada diri anaknya. Padahal anaknya sudah punya modal dasar yang sangat kuat. Di dalam diri anak ada ruh ada salah satu tata nilai yang selalu mengemban nilai-nilai spiritual untuk melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sudah mulai usia baligh, aktivitas, efektivitas, nilai yang sudah ditanamkan Allah jauh sebelum kita dilahirkan dimulai. Maka hakikatnya pada saat ketika kita melakukan ibadah, apapun ibadah itu, kalau orientasinya dalam rangka untuk ridha Allah, kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja kita tuntas melakukan sholat subuh. Subuh itu bahagian dari perintah Allah. Sebelum subuh kita tahiyah masjid. Sebelum subuh kita qabliyah. Sebelum subuh kita zikir, berdoa kepada Allah. Datang waktunya salat subuh, kita melakukan salat subuh. Usai salat subuh, kita ta'lim seperti ini. Ini pun bahagian dari perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus jaga orientasi ini baik-baik. Karena ini aset paling mahal dalam diri kita. Ketika kalbu kita sudah ternoda, ruh kita sudah mulai kehilangan tata nilai,
Karena begitu banyaknya kecintaan-kecintaan, kecenderungan-kecenderungan kepada dunia dan segala isinya, maka pada saat itu kita menjadi mudah kehilangan orientasi ibadah. Jangan bicara tentang menikmati sebuah ibadah, melakukan satu ibadah, giroh melakukan satu jenis perbuatan baik, kadang-kadang menjauh dalam diri kita. Hati-hati hari ini di luar sana, banyak sekali tawaran-tawaran ideologi. Banyak sekali suara-suara yang membuat kita jangan sampai berada on the track menuju Allah. Jaga diri kita, jaga istri kita, jaga anak-anak kita, jaga lingkungan kita, jaga jamaah kita. Hari ini kita seperti ini dalam rangka untuk menjaga ini semua. Karena aset paling mahal jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang dalam kalbu kita. Hampa dalam diri kita. Serasa jiwa ini kosong. Ketika ada tawaran-tawaran ideologi di luar sana, lalu kemudian kita menanggalkan pemikiran-pemikiran yang sangat primordial tadi, lalu kemudian kita menjadi bebas dan jauh dari agama. Gitu. Maka saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita berada pada lingkungan yang baik, suasana yang baik. Kita ciptakan terus istiqomah, istiqomahkan, gitu. Sehingga kita jangan sampai mudah kehilangan orientasi. Dalam Fussilat, surah 41, ayat 30, Allah mengatakan, Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, yang bersumpah, berjanji, Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Nggak bergeser komitmen tauhidnya. Tidak kepada si A yang masih hidup walaupun dia terhormat. Tidak kepada si B yang sudah wafat walaupun dia mulia dalam hidupnya. Rabbunallah, Tuhan kami hanya Allah. Nggak bergeser sedikit pun. Nggak peduli dengan tawaran-tawaran ideologi yang ada di luar sana. Nggak peduli. Summa istaqamu, kemudian istiqamah dengan komitmen tauhidnya. Dia berbanding lurus dengan perjanjian primordial yang selama ini dipegangnya. 4 bulan dalam kandungan ibu perjanjian itu diteguhkan. Istiqamah di dalam pendiriannya, di dalam tauhidnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan menciptakan lingkungan rohani terbaik untuk cara kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung hidup kita, Allah utus miliaran malaikat berkunjung ke rumah kita. Kalau sakit di rumah sakit, berkunjung ke rumah sakit. Kecelakaan di jalan lalu kemudian membawa kepada kematian kita, di situ diutus malaikat. Untuk apa? Menyampaikan 3 pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lagi on the track, perjalanan menuju Allah. Apa 3 pesan itu? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Wahai sayang, yang sebentar nanti engkau akan meninggalkan semua perolehanmu, meninggalkan semua keluargamu. Alla takhafu, jangan kamu takut. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, alla takhafu, jangan kamu takut, takut menghadapi kehidupan baru yang akan dijalani nanti. Disingkirkan rasa takut, dihadirkan optimisme, optimisme spiritual, karena yakin pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, jangan gelisah, jangan resah, jangan galau. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, kegelisahan muncul karena akan segera meninggalkan semua yang dia tinggalkan, semua aset yang dimiliki, semua perolehan yang selama ini dikumpulkan. Disingkirkan kegelisahan itu. Lalu kemudian dia wakilkan pemeliharaan selanjutnya kepada Allah. Dia wakilkan penjagaan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannah, lalu pada saat yang sama ditampakkan bayang-bayang sorga di pelupuk matanya.
dia gembira, dia tersenyum melalui kesadaran yang semakin minimalistik dari waktu ke waktu, detik ke detik. Dia tersenyum. Lalu pada akhirnya di ujungnya, bibirnya pun senyum menghadap Allah. Matanya ditutup rapat. Dia pulang dalam kebanggaan spiritual yang sangat luar biasa. Tapi ada orang yang di ujung hidupnya dihantui kegalauan, diderah oleh rasa takut yang luar biasa. Lalu ditampakkan bayang-bayang neraka. Dia menoleh ke kiri berharap tidak ada bayang-bayang neraka, ternyata masih ada. Menoleh ke kanan berharap hilang bayang-bayang neraka, ternyata masih ada. Boleh jadi dia berteriak, dia keringat dingin, dia ketakutan yang teramat sangat. Karena dia tahu perjalanan panjang ini di ujungnya bukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orientasi hidupnya bukan untuk Allah, tapi untuk yang lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya, saudara-saudaraku sekalian, kita pelihara diri kita, jaga kalbu kita baik-baik, jaga ruh kita baik-baik, pelihara nilai yang selama ini kita rawat, nilai yang sangat asasi, kehadiran kita ke muka bumi, lalu kemudian perjanjian primordial yang sangat luar biasa. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita jaga konsistensinya sehingga dia akan membentuk perilaku kita, menggerakkan seluruh sikap dan tingkah laku kita untuk tetap berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ujungnya nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Tidak ada kebahagiaan yang paling membahagiakan orang-orang beriman bukan nginep di sebuah hotel paling mewah di Paris. Tempat yang paling indah bukan tempat piknik yang paling indah di pinggir pantainya Barcelona misalnya. Tidak. Yang paling indah bagi orang beriman bukan itu semua. Saat ketika di ujung perjalanan panjang hidup ini, dia berjumpa dengan Allah Tuhannya. Kerja keras dia, etos kerja dia, ibadahnya, ruku dan sujudnya, semuanya orientasinya hanya untuk Allah, maka konsekuensi logisnya adalah di ujungnya sedang ditunggu kehadirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir sampai di sini kita bisa buka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan dengan sesi tanya jawab pertemuan kita pagi ini lebih produktif lagi. Mangga. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materinya. Sebelum kita memulai ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman ya Pak Ustadz. Mangga. Bentar. Baik Bapak Ibu sekalian, kajian kita besok pagi hari Ahad tanggal 26 Juli 2020 adalah kajian tafsir Tadabbur Quran Surat Al-Baqarah ayat 211 sampai 214 dengan narasumber Ustadz Dr. At-Tabiq Lutfi LCMA. Kemudian baksos berbagi sembako tahap 4 telah kami laksanakan hari Rabu tanggal 8 Juni 2020 kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam baksos ini. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Insya Allah program ini akan kami laksanakan terus sampai pandemi COVID-19 berakhir. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, kami masih menunggu partisipasi Bapak dan Ibu dalam kegiatan baksos ini. Kami juga membuka kesempatan kepada para jamaah untuk beramal jariah secara rutin bulanan untuk menjadi donatur tetap untuk mendukung kegiatan dakwah pejuang subuh. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi, baik donasi sembako maupun donasi dakwah, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh, Bapak Irwan Prima Aditya, di nomor handphone 0811 828 246. Atau bisa juga mentransfer langsung ke rekening donasi sembako Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah di nomor 711 954 3357
Bank Syariah Mandiri atas nama Irwan Prima Aditya. Barakallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Langsung kita lihat yang ada di chat. Ini ada dari Ibu Putiri Buana Katili. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kajiannya bagus sekali. Izin bertanya. Di akhir perjalanan kita, nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Doa apa yang kita minta agar tujuan itu dapat tercapai? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, doa apa yang kita baca agar perjalanan ini berujung kepada berjumpa dengan Allah? Doa meningkatkan ibadah, menjaga konsistensi kalbu, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang selalu membolak-balikan hati, tetapkan kalbuku atas agamamu. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diistiqomahkan kalbu kita, supaya selalu berada di jalan Allah, supaya selalu istiqomah berada di dalam menyambut semua panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nilai yang paling ideal, nilai yang paling substantif, yang mesti harus dijaga adalah kalbu. Segalanya bermuara dari sini. Kalau kalbunya baik, sikap tingkah laku kita baik. Kalau kalbu kita sudah tercerahkan, insya Allah, dia akan mencerahkan seluruh sikap dan perilaku kita. Tapi kalau kalbu kita bermasalah, sebut saja misalnya, diracuni oleh paham syirik, kalbu ini ada kuman, ada virus syirik, sehingga membuat tauhid kita menjadi mengecil, yang berpotensi adalah syirik kepada Allah, maka pada saat itu hilang. Jangan berupaya untuk beribadah, yang ada saja hilang. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh benar-benar aku telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada para nabi sebelum engkau wahai Muhammad, la in asyrakta, kalau kamu syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluk, maka seluruh bangunan amal kamu hancur. Kita berusia balik 12 tahun atau 10 tahun. Hari ini berusia 50 tahun. Kita sudah bekerja, tunjukkan kinerja ibadah kita di hadapan Allah 40 tahun. Selama 40 tahun kita terpelihara dari syirik kepada Allah, lalu di saat ketika usia 50 tahun kita jatuh lalu kemudian syirik kepada Allah, maka amal soleh kita 40 tahun ambruk, hancur, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya jaga baik-baik kalbu kita dalam keistiqomahannya, terutama jangan sampai digerogoti oleh virus yang sangat mematikan, yaitu syirik kepada Allah. Maka kita mohon sama Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkaulah zat yang selalu membolak-balikan hati, kalbu hamba, kalbu suamiku, kalbu anak-anakku, sabbit qulubana ala dinik, kuatkan kalbu-kalbu kami di dalam agamamu, ya Allah. Kami menjadi pencinta sejatimu, ya Allah. Dan kami siap menunjukkan itu melalui sholat, melalui puasa, bahkan melalui seluruh 30 juz yang Kau amanahkan kepada kami hari ini. Gitu. Jadi, apa doanya? Boleh jadi kita berdoa dengan doa tadi, supaya kinerja ibadah kita tetap dalam orientasi yang jelas, karena kalbu kita selalu tercerahkan dalam keistiqomahannya. Itu. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih atas jawabannya.
Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Oh, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada Pak Rudi, selaku Ketua Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, ingin mungkin ingin menyampaikan terlebih dahulu, Pak Rudi. Silakan, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Rudi. Ini apa kabar teman-teman semua? kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman kita selesai subuhan nih, Pak Ustadz. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Terima kasih Pak Ustadz. Dari NTT jauh-jauh ke Jakarta. Masya Allah. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah kita bisa silaturahim pagi ini. Insya Allah sukses ya Pak Ustadz kurbannya. Amin, amin, amin. Salam Pak Irwan, Prima Aditya. Masya Allah. Pada kangen dengan Pak Haji Irwan nih hari ini nih. Bagaimana keadaan NTT Pak Ustadz? Alhamdulillah semuanya baik. Kita itu bilang saya kemarin pada NTT ada masjid yang lalu menjadi zona merah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin sempat baca di medsos itu ada masjid yang sudah rapuh, mau hancur. Iya. Nah, sekarang lagi pembangunan kan? Betul. Nah, itu gimana sekarang Pak pembangunannya? Justru kita lagi bergerak nih membangun kembali. Bergerak membangun kembali. Karena cuma Ana berharap selama masih di sini teman kita dalam keadaan siap dan langsung melakukan peletakan batu pertama, pembangunan kembali. Insya Allah. Insya Allah. Nanti Pejuang Subuh nanti akan kontribusi lah. Nanti Pak Rudi yang koordinir. Insya Allah. Pak Ustadz, Ya, ada pertanyaan yang Angga. perlu saya sampaikan, yaitu mengenai soal Islam. Ini kan sekarang kita disuruh berdamai dengan berhala-berhala, ya kan? Kita disuruh berdamai dengan perbedaan, bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Itu betul, perbedaan itu rahmat. Tapi perbedaan kalau membiarkan berhala berkibar, maka saya pikir itu adalah tanggung jawab sebagai orang mukmin, di mana kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk membersihkan manusia dari berhala. Nah, sekarang ada pemikiran baru bahwa perbedaan itu adalah merupakan rahmat, tapi perbedaan dalam artian mendirikan berhala. Itu gimana menurut tanggung jawab seorang muslim terhadap komunitas? Karena setahu saya, Islam itu adalah kolektif, tidak hanya merupakan tanggung jawab pribadi. Tapi kalau di sekitar lingkungan kita ada berhala-berhala, dan itu dianggap perbedaan, kita biarkan, itu kita masuk kategori mana? Masuk kategori surga atau kita menjadi orang jahil juga? Makasih Pak Ustadz. Ya. Hari ini kita melihat banyak saudara-saudara yang tidak menyembah berhala. Karena berhala nggak kelihatan. Patung-patung kayak seperti yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW sudah nggak ada. Kalaupun ada di tempat ibadah mereka. Tetapi berhala-berhala buatan manusia banyak sekali. Berhala-berhala yang mampu melemahkan keimanan kita. Berhala-berhala yang membuat orientasi kita menjadi bias. Gampang bias dan selalu tidak bisa di-manage dengan sebaik-baiknya. Kita kembali kepada bentar lagi kita akan mau kurban. Salah satu yang sangat dijaga dan dijunjung tinggi oleh Nabi Ibrahim adalah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjaga tauhidnya kepada Allah, sampai-sampai diuji oleh Allah dengan hadirnya seorang anak yang dirindukannya 80 tahun lamanya,
Psikologi seorang orang tua ketika merindukan kehadiran seorang anak, itu selalu diharapkan betul. Dan ternyata anak itu sudah lahir, masuk rasa cinta ke dalam kalbunya, Allah menguji. Cintanya kepada Allah lebih kuat, atau sayangnya kepada anaknya lebih dominan dalam kalbunya. Karena Allah cemburu kalau cintanya kepada dunia lebih kuat daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan pengujian yang keimanan kepada Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim secara empiristik membuktikan kecintaannya kepada Allah lebih kuat daripada sayangnya kepada anaknya. Dan sampai rela menyembelih anaknya, dia enggan ke anaknya itu melemahkan iman dan tauhidnya kepada Allah. Dan kita sudah pasrah, baru kemudian wanadaina ayya Ibrahim, kami memanggil Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Karena mimpinya para nabi adalah wahyu. Terus menjalankannya itu. Nah, saya ingin sampaikan Ismail itu bahasa simbolik dari Allah. Simbol kecintaan kita kepada sesuatu yang saking kita cinta kepada sesuatu sampai melemahkan iman kita kepada Allah. Kalau Ismailnya Nabi Ibrahim, anaknya sendiri, hari ini Ismail kita apa? Ismail kita boleh jadi tabungan kita yang ada di bank. Ismail kita boleh jadi dalam bentuk istri kita. Ismail kita boleh jadi dalam bentuk anak-anak kita, perusahaan kita, bahkan hawa nafsu kita, bahkan ilmu yang ada, yang hari ini memenuhi rongga-rongga otak kita. Idul Adha yang akan datang, Idul Kurban yang akan datang, kita pastikan kita harus sembelih itu semua, lalu kemudian kita tunjukkan di hadapan Allah bahwa cinta kita kepada Allah lebih dominan daripada cinta kita kepada yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Berhala-berhala yang hari ini kita buat sendiri dalam bentuk ideologikah, dalam bentuk paham-pahamkah, dalam bentuk fisik apapun, kita pastikan tidak boleh ada hadir dalam kalbu, mengganggu kalbu kita, lalu kemudian merusak orientasi ibadah dan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sistem Idul Kurban ini cara kita untuk evaluasi total. Evaluasi total. Gitu. Apa yang membuat kita hari ini suka mengulur-ngulur waktu sholat? Itu Ismail kita. Apa yang hari ini membuat kita mudah marah kepada istri dan anak-anak kita? Dia bisa berpotensi menjadi Ismail kita. Apa yang hari ini membuat kita mudah lalai dalam kebenaran, kebaikan, kejujuran, keadilan? Itu Ismail kita. Sehari nanti kita harus deklarasikan bahwa cinta kita kepada Allah lebih dominan dan kita bisa mengeliminir seluruh kecenderungan-kecenderungan tadi sehingga perjalanan kita menuju Allah kita pastikan semuanya aman. Kita on the track semuanya. Gitu. Jaga jarak. Iya kan? Ya, kok ada jawabannya oke. Hah? Saya bisa masih lagi. Sini, maju sini. Nah itu, di sini ya udah. Pak Ustadz, saya nambah lagi pertanyaan. Bisa? Pak Ustadz, masih ada waktu nggak? Ini deh. Gimana, Pak? Masih ada waktu, saya bisa lagi satu pertanyaan lagi. Mangga, Boleh, Pak. Pak. Silakan, Pak. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini, ini kan kalau kita belajar daripada kisah Nabi Nuh dan Lut, yaitu kita bicara mengenai perbedaan, Pak, dan kolektivitas. Perbedaan itu menurut Islam Indonesia adalah rahmat. Tapi kalau perbedaan
mendirikan patung, mendirikan berhala di sekitar umat Islam dan dianggap itu rahmat sebagai perbedaan, menurut saya itu umat Islam di sekitar itu berdosa semua. Ya kan? Kenapa? Dalilnya adalah ketika kisah Nabi Nuh dan Lut, itu kan yang berbuat dosa hanya sekitar orang-orang yang tidak beriman. Tapi faktanya, karena orang-orang beriman ini tidak mampu menundukkan orang-orang yang zalim tersebut, maka seluruh masyarakat Nuh, umat Nuh dan Nabi Lut hancur oleh Allah. Nah, apakah itu? Tapi faktanya hari ini itu dibiarkan sebagai bagian dari perbedaan. Misalnya DPR disuruh untuk membuat undang-undang untuk melegalkan kegiatan LGBT. Ini kalau kita biarkan, apakah yang kena musibah itu hanya orang-orang yang LGBT atau seluruh umat Islam Indonesia akan kena musibah itu? Itu pertama. Sehingga kita tidak mungkin masuk ke surga kalau kita membiarkan perbedaan itu yang memusyridkan Allah. Nah, saya ada seorang kiai bahwa itu perbedaan, demi perbedaan maka itu dibolehkan. Itu menurut saya keliru, ya kan? Yang kedua misalnya Pak Mahfud itu mengatakan bahwa haram mempraktekkan sistem pemerintahan Nabi Muhammad. Ini juga menurut saya adalah mengangkangi ajaran Islam. Terus seperti itu maksudnya. Jadi mungkin memang banyak hal-hal yang perlu direinstall kembali orang-orang yang ngakunya Islam, tapi sesungguhnya tidak berakal. Islam itu adalah mengagungkan akal. Dalil melahirkan pemahaman kan pengetahuan. Nah, banyak orang-orang kita sekarang ini, kaum intelektual muslim, demi dunianya, maka dia bikin berhala-berhala dalam bentuk sistem. Nah, menurut pemahaman Ustadz berdasarkan kajian fikih, akidah, atau Al-Quran, atau akal manusia, ini posisi umat Islam, apa yang kita lakukan? Kita biarkan, tapi kita kena azab semua, atau kita harus kembali meluruskan ini. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memesan, "Ar-ra'a minkum mungkaran." Siapa-siapa saja yang melihat satu jenis kemungkaran. Datang waktu maghrib, ada anak-anak muda masih duduk di taman. Ketika azan Isya sudah dikumandangkan, anak-anak kita masih di depan layar kaca. Atau boleh jadi ada sistem yang mau dibangun, yang sistem itu menabrak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marra'a minkum mungkaran. Siapa-siapa saja yang melihat satu jenis kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Kita nggak boleh tinggal diam. Harus proaktif. Itu. Harus merubah dengan biyadihi, dengan tanganmu. Dengan power, dengan kekuasaan. Fa illam yastati', jikalau kita nggak punya power, nggak punya kekuasaan, fabilisani, dengan lisan, nasihat, saran, sorakin, demonstrasi, dan lain sebagainya. Tapi demonstrasi harus menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik. Itu. Fa'illam yastati', dengan cara ini pun tidak bisa, fabiqalbi, dengan kolbu. Tapi Rasul memberikan catatan, wadzalika ad'aful iman, inilah selemah-lemahnya iman. Kalau cara yang terakhir itu yang kita tempuh, maka tidak banyak perubahan yang bisa kita peroleh. Hari ini kita melihat begitu banyaknya lingkungan kita yang tercemar.
Bumi Allah yang begitu luas, begitu luar biasa, isinya, terutama di Nusantara, kita mulai harus hati-hati. Ketika ada RUU, sebut saja misalnya HIP, lalu kemudian berencana mau diganti BIP, kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Karena di dalamnya berimplikasi kepada sekian banyak masalah. Sejarah mau dihapus, kehidupan spiritual kita akan diserahkan kepada masing-masing individu, dan sekian banyak berimplikasi ke sana. Kita nggak boleh tinggal diam. Tapi harus pakai cara. Yang hari ini punya power, saudara-saudara kita yang duduk di Senayan. Yang punya power, ayo berjuang. Teriakan bahwa ini salah, teriakan bahwa ini keliru, harus diganti, harus dirubah, dan lain sebagainya. Kalau andai kata ini pun tidak bisa, kita yang hari ini kebanyakan fabilisani dengan lisan. Serukan, kita harus turun ke jalan, sampaikan. Karena ada semacam budaya, kalau sebuah undang-undang nggak pikir bahwa undang-undang itu positif atau negatif. Walaupun negatif, kalau tidak ada suara yang menentang, maka semuanya bebas. Terjun, bebas. Boleh. Bahkan kalau perlu, disahkan di sepertiga akhir waktu malam. Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Kalaupun ini tidak bisa, dan ini kelihatannya menjadi level kebanyakan kita umat Islam, fabi qalbi, dengan kolbu. Dengan kolbu ada dua. Pertama, kita tidak boleh mentoleransikan perbuatan negatif yang kita lihat. Yang kedua, doakan kepada Allah, baik yang ada di Medan Merdeka Utara maupun yang ada di Senayan, dibukakan pintu hatinya, pintu nalarnya, supaya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka sikapi, apa yang mereka perjuangkan, selaras dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan umat dan bangsa yang sama kita cintai. Hari ini kita berada pada satu lingkungan di mana kita harus berhati-hati. Ketika Rasul waktu melakukan Mi'raj, hendak melakukan Mi'raj, ditawarkan malaikat Jibril dengan susu dan anggur. Hari ini tawaran anggur di mana-mana, sedikit yang menawarkan susu. Masjid nggak boleh kehilangan fungsinya, masjid harus bisa lebih banyak lagi menawarkan susu-susu kepada jamaah. Sehingga jangan sampai jamaah kita, umat ini, jatuh lalu kemudian menerima tawaran-tawaran di luar susu, yaitu anggur. Sehingga dia mudah terperosok, lalu jatuh ke jalan yang benar. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini kehilangan nilai untuk nggak kuasa untuk memilih susu. Dia lebih memilih anggur daripada susu. Nggak kuasa, nggak tahan. Dia lebih kepengen seperti ini daripada seperti yang selama ini kita perjuangkan. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ayo. Nggak usah jauh-jauh dulu, mulai dari balik pintu rumah kita masing-masing. Kita pulang, kita tata rumah kita, kita sampaikan kepada istri dan anak-anak kita. Pastikan jangan sampai virus-virus pengaruh yang ada di luar hari ini, jangan sampai mengendap lalu kemudian masuk menjadi mindset anak kita, masuk menjadi kekuatan rasa anak kita. Gitu. Yang jelas, kita harus tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada saudara kita mulai keluar, kita harus manggil dia. Manggil dia. Mulai dari secara struktural, yang ada di Senayan, yang ada di Medan Merdeka Utara, sampai kepada secara fungsional, secara budaya, siapapun yang ada di sekitar kita, di tetangga kita, rekan sesama, satu pengajian, dalam satu organisasi di masjid, dan lain sebagainya, kita harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Gitu. Sehingga semuanya kembali on the track, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat kembali ya Pak Ustadz. Ya. Ini ada dari Ibu Maria Ulfa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah tanda-tanda orang yang meninggal bisa dikatakan husnul khotimah? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum.
tanda-tanda orang yang meninggal. Tadi saya sudah sampaikan salah satu ayat, surat Fussilat ayat 30. Ada tanda yang lain yang Allah bocorkan melalui surah Al-Fajr, surah ke-89, ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ila akhir ayat. Asbabun nuzul turunnya ayat ini, saat itu Nabi sedang mengajar jamaah di masjid. Tiba-tiba Rasul terdiam. Diamnya Rasul karena wahyu langsung ditransfer ke dalam qalbu Nabi. Setelah pesan sudah dihafal, Jibril pulang, Nabi langsung sosialisasikan ayat ini kepada para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq saat itu duduk di samping kanan Nabi, langsung memberikan komentar. Ya Rasul, ini ayat cakep banget. Rasul menjawab, Abu Bakar sahabatku, umatku yang betul-betul beriman, beramal soleh, melakukan kebajikan-kebajikan, cinta kepada Allah dan Rasulnya, di ujung hidupnya, sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, dia bacakan dulu ayat ini kepadanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hamba yang jiwanya tenang. Kalbunya begitu damai. Padahal dia akan segera berhadapan dengan resiko meninggalkan semua yang akan dia tinggalkan. Tapi kalbunya tetap tenang. Walaupun depositnya masih tersisa 100 miliar, tetap tenang. Walaupun istri cantik akan segera ditinggalkan, anak-anak yang begitu lucu dan luar biasa segera dia tinggalkan, tetap tenang. Wahai hamba yang jiwanya tenang. Saking tenangnya, ahli warisnya kecolongan. Ayah mereka sudah wafat atau lagi tidur. Dibawa ke rumah sakit Pondok Indah. Sampai di sana kata dokter mengatakan, mohon maaf, sepertinya sudah 30 menit yang lalu ayah kalian sudah berangkat. Saking tenangnya menghadap Allah. Kenapa tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekarang sudah tibalah saatnya untuk pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jadi kita ridho dulu, baru Allah ridho. Kenapa kita ridho dulu? Karena kita sudah terbiasa melakukan satu amal-amal, yang amal-amal itu tidak akan mungkin kita kerjakan selain di dalamnya berisi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah terbiasa dengan etos ini, maka pada saat ketika kita pulang pun Allah ciptakan lingkungan. Allah singkirkan godaan-godaan, lalu ciptakan lingkungan rohani yang membuat kita berada di dalam ridho Allah. Siap menerima keputusan Allah walaupun dengan resiko meninggalkan semua yang kita tinggalkan. Kalau pakai kalimat yang lebih manajemen, laporan akhir kehidupan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita, puasa kita, zakat kita, keseharian kita dalam berkeluarga, keseharian kita di dalam mengelola perusahaan, di jalan, di rumah, semua aktivitas kita diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, disapa sama Allah, masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku. Ketika sudah masuk di mahsyarnya Allah, semua dibangkitkan dalam keadaan sendiri-sendiri. Kalau sudah mulai masuk ke mahsyar, mulai mengkristal menjadi berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok. Kata Allah, sayang, kamu jangan gabung dengan kelompok yang ada di sana. Koalisinya serem, jangan ada di situ. Kamu nggak pantas ada di situ. Kamu juga nggak boleh gabung di kelompok sana. Organisasinya beda, angin-anginan. Maka suka masuk angin dia. Gitu. Asal ada fulus, masuk angin dia. Gitu. Kamu harus ada di dalam kelompok ini, karena ini hambaku. Dan kamu hambaku, kamu pantas ada di sini. Masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, kasih sayangku siap menantimu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka di ujung hidupnya ditampakkan bayang-bayang surga,
di akhirat nanti di mahsyar disampaikan surga, maka pertautan, ada satu garis lurus antara husnul khotimah dengan keputusan pengadilan di mahsyar nanti, dia menjadi tenang betul karena perjalanan akhirnya dia berjumpa dengan surga, dan di dalam surga ada tingkat tertentu di mana kita akan berjumpa dengan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Itu lingkungan rohani yang sangat menjadi cita-cita, idaman seluruh orang-orang beriman. Dan mudah-mudahan para pejuang subuh pagi ini dan keluarga-keluarganya, semua kita, insya Allah, disiapkan lingkungan rohani sekualitas inilah untuk cara kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan bacakan kembali pertanyaan yang di chat. Kemudian untuk selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada Pak Bapak atau Ibu Yuli dan Pak Mirwan ya. Nanti setelah pertanyaan ini ya Pak, mohon izin kita sampaikan dulu yang di chat. Dari Ibu Titik Adi Warsito. Pak Ustadz yang saya hormati, kalau kita menyebutkan amal-amal kita, katanya amal-amal kita itu hilang. Bagaimana kalau kita mohon ampun kepada Allah supaya mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita, termasuk mengungkit amal kita supaya dikembalikan kepada kami, supaya bisa jadi bekal kita pulang nanti. Ya. Kira-kira seperti itu, Pak Ustadz. Iya. Menyebut-nyebut amal, sebetulnya menyebut-nyebut amal boleh. Mau sodakoh, lalu kemudian oleh panitia penerima sodakoh mengumumkan kepada publik, itu boleh. Tapi harus didorong oleh potensi positif kita untuk dakwah, untuk syiar. Bukan untuk mamer, bukan untuk ingin dipuji dan disanjung. Kalau keinginan memang rawan karena bisa mempengaruhi niat kita. Dari rumah kita sudah orientasikan niat hanya untuk ridha Allah. Begitu sampai di masjid kita sampaikan harta kita. Masih selamat. Tapi ketika diumumkan, kadang-kadang setan bermain di sini. Rawannya di sini. Itu. Kita minta sama Allah supaya diikhlaskan pada saat mengeluarkan apa yang kita miliki. Kita minta sama Allah supaya menghadirkan pemikiran bahwa apa yang kita sampaikan itu merupakan bagian dari amanah yang mesti disampaikan dan bukan menjadi amanahku, diri milikku. Dan kita mohon kepada Allah supaya dilupakanlah seluruh perbuatan-perbuatan baik kita. Itu. Makanya di dalam agama kita itu, kalau kita berbuat baik disuruh cepat dilupain. Disuruh cepat untuk dilupain. Tapi kalau kita berbuat dosa, harus ingat-ingat terus supaya mendorong melakukan perbaikan dalam hidup. Itu. Dalam surah Al-Insan ayat 9 Allah mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah." Kami memberi makanan atau apapun yang kami ingin berikan kepada orang lain, kepada si miskin, kepada orang yang sangat membutuhkan, kepada teman kita yang janda, saudara-saudara kita yang hari ini lagi susah hidupnya, hidup dalam kepapaan. Kami memberi makanan atau apapun yang kami berikan kepada kalian, liwajhillah, hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuatnya orientasi untuk mengharapkan wajah Allah sampai mengalahkan seluruh kepentingan-kepentingan kedisinian dan kekinian, keduniaan. Ada dua di situ dikatakan dalam ayat, la nuridu minkum jazaan, kami tidak mengharapkan balasan. Bagaimana mungkin saudara kita yang miskin, papa mau membalas kita? Bagaimana mungkin anak kita yang hari ini yatim mau membalas kita? Bagaimana mungkin kaum janda yang hari ini hidup dalam kepapaan bisa memberi kita balasan? Maka mereka langsung berpikir, kami tidak mengharapkan balasan. Wala syukura, sampai ucapan terima kasih pun dia tidak dambakan. Karena orientasi spiritualnya begitu kuatnya dalam dirinya. Itu. Jadi pada saat ketika kita memberi lalu kemudian dibalas dengan air tuba, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, karena orientasiku bukan untuk ini. Orientasiku hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala.
Nggak berpengaruh walaupun sekarung ucapan terima kasih tidak diucapkan. Tapi kepada orang lain, kadang-kadang kepada orang lain disampaikan terima kasih, kepada kitanya enggak. Di sini rawannya untuk kita kuat apa enggak kena pengaruh dari syaitan, sehingga mengungkit-ungkit apa yang kita miliki. Jadi kepada ibu kita tadi, mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut apa yang kita lakukan, itu boleh, tapi harus didorong oleh potensi positif kita untuk syiar, untuk dakwah, untuk mendidik. Itu. Misalnya, sayang, nanti kalau besok lusa punya rezeki, habis kuliah, dapat kerjaan, dapat gaji, punya rezeki, nah jangan sampai kalau ada di lingkungan kita, ada masjid dibangun, musola dibangun, jangan sampai ketinggalan untuk ikut masuk ke dalamnya. Ikut membangun. Itu. Karena itu amal jariah yang sangat luar biasa. Papa dulu pernah membangun masjid ini, masjid ini, masjid ini. Boleh, tapi harus didorong oleh potensi positif kita untuk syiar, untuk mendidik, bukan untuk mamer. Bukan untuk mamer. Itu. Jadi yang seperti itu boleh, tapi harus dijaga baik-baik. Kita harus sebelumnya melakukan introspeksi pada diri. Kalau saya menyebut-nyebut, kira-kira saya kuat nggak menjaga niat. Tapi kalau merasa bahwa kayaknya saya tidak bisa, maka sebaiknya pada saat itu menjadi milik kita. Tidak usah disampaikan kepada yang lain. Itu. Tidak disampaikan kepada yang lain. Demikian, Ibu. Sama ini Pak Ustadz, mungkin tadi Bu Titik juga menyampaikan kalau disebut-sebut itu kan akan hilang Pak Ustadz, katanya amalnya. Nah, kalau misalnya kita setelah menyebut-nyebut, kemudian kita istighfar gitu Pak Ustadz, kemudian apakah amalnya itu bisa kembali lagi Pak Ustadz? Atau memang sudah aja hilang gitu Pak Ustadz? Kalau pada saat kita menyebut karena didorong oleh riya, sum'ah, maka hilang. Seketika itu hilang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum. Jangan kalian menghapus, membatalkan, mensirnahkan sedekah kalian dengan cara nyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerima. Gitu. Nah, pada saat ketika kita bertaubat, kita disuruh untuk menyebut-nyebut kesalahan kita. Boleh. Boleh. Ya Allah, hamba taubat. Taubat dari dosa A, dosa B, dosa C, dan lain sebagainya. Boleh. Itu. Makanya yang paling enak tuh sebetulnya taubat. Kalau merincinya kadang-kadang satu hari kita belum tuntas tuh menyebut-nyebut dosa kita. Apalagi kalau ditarik mulai dari balik. Mohon sama Allah, ya Allah, ampuni dosa hamba, baik yang kecil maupun besar, baik yang hamba ingat maupun hamba lupa. Mohon semuanya diampuni, ya Allah. Jadi mengcover semuanya, Tapi kalau kita mau rinci satu persatu, kadang-kadang waktu kita habis, tapi dosa kita belum tuntas untuk kita sebut di hadapan Allah. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Oke, kemudian kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Mirwan untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara live ya Pak. Silahkan Pak Mirwan, bisa di-unmute terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai syirik, ya, sepertinya kita-kita ini yang taunya syirik itu hanya menyembah patung atau menyembah berhala, itu saja yang dinamakan syirik. Padahal selain dari itu, menuhankan pekerjaan, menuhankan uang, menuhankan istri, menuhankan suami, itu juga termasuk. Ini yang harus disampaikan ke umat, Pak Ustadz, supaya ada perubahan bagi mereka. Yang kedua, tadi Pak Ustadz katakan bahwa kalau kita menyalurkan pendapat,
harus ke DPR ataupun ke pemerintah atau presiden. Tapi sepertinya sekarang susah Pak Ustadz. Sebagai contoh, yang BPIP itu semua unsur ulama, MUI, seluruh Indonesia sudah mengatakan itu jangan diperpanjang lagi, dihapus. Tapi masih tetap. Biarpun yang menyampaikannya itu Mahfud, seorang Islam, saya melihatnya begini Ustaz. Kalau kita umat Islam ini, apalagi kita di Indonesia ini, termasuk 83% umat Islam terbesar di dunia. Tapi kalau ini kita diamkan, ini akan terus. Islam ini justru pupus, bukan bertambah di Indonesia, tapi berkurang. Anomali terjadi di Indonesia ini. Negara lain di Eropa, di Amerika segala itu bertambah, kita justru berkurang. Saya melihat begini Ustaz, kalau kita tetap diamkan, ya, ini akan terus. Harus, kalau menurut saya harus dilawan. Kita melihat bangsa Aceh dijajah Belanda itu hanya 35 tahun. Sementara bangsa yang lain di Indonesia ini sampai 350 tahun. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mau dijajah. Dari mulai anaknya kecil itu harus ditanamkan. Jangan tunduk di bawah penjajahan. Nanti kamu jadi kafir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama tentang syirik. Ya. Syirik itu menganut sistem ketuhanan lebih dari satu. Ya. Lebih dari satunya itu bisa dalam bentuk patung, bahkan bisa dalam bentuk manusia. Fir'aun pernah mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Dia deklarasikan, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengatakan hawa nafsu kita pun bisa menjadi Tuhan. Ya. Al-Furqan surah 26, surat 25 ayat 43, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian tidak melihat dengan mata kepala ada orang yang menjadikan hawanya menjadi Tuhannya? Hawanya, kecenderungan-kecenderungan dirinya, kemauan-kemauan, cita-citanya, dia bisa menjelma menjadi Tuhan. Ya. Harus. Akhirnya kemudian kita tidak bisa lagi membedakan mana keinginan kita dan mana kemauan, kebutuhan kita. Ya. Nah, boleh jadi bisa dalam bentuk pengakuan diam-diam kita mengaku diri kita lebih soleh. Ya. Mengaku diri kita ini lebih takwa, lebih suci, itu. Wala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan kalian merasa so suci di antara kalian. Huwa a'lamu bimanittaqa, dia Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Tugas kita adalah tunjukkan kinerja takwa, bukan mengunggulkan ketakwaan kita di atas orang lain, di samping orang lain. Itu. Jadi pada orang sombong saja sebetulnya sudah syirik tuh. Ya. Hakikat orang sombong itu sebetulnya sudah syirik. Rasul mengatakan bataral haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Karena dia sudah menjelma menjadi aku paling, aku yang aku yang paling unggul. Ya. Dan saat itu ingat, karena sombong, setan saja bisa ngajarin Allah. Ya. Seakan-akan Allah nggak tahu bahwa bahan penciptaan Adam dan iblis itu sumir. Allah nggak tahu. Padahal Allah yang desain itu semua. Ya. Tuh, bahayanya sombong, Allah pun disalahin. Gitu. Nah, yang namanya syirik itu ketika ada kecenderungan di dalam kalbu kita, yang kecenderungan itu mengalahkan kecenderungan kita kepada Allah. Ketika ada satu potensi dalam diri kita, yang potensi itu berpotensi melemahkan keimanan kita kepada Allah. Itu syirik. Ya. Makanya
hari ini kita menjadi beriman, kita bersyukur banget orang tua kita Muslim, kita jaga baik-baik. Ini aset paling mahal. Yang hari ini selalu digempur kanan kiri depan belakang oleh lingkungan kita yang lingkungan berbangsa kita yang hari ini mulai nggak kondusif. Betul. Jaga tauhid kita baik-baik. Jaga tauhid kita baik-baik. Karena dia akan hancur secara sistemik ketika RUU BIP digolkan. Iya. Teori dari mana ketika 5 sila kemudian menjadi trisila, lalu kemudian ekasila? Dari mana teori itu? Itu sebetulnya harus menjadi sejarah. Iya. Harus menjadi sejarah. Karena yang muncul adalah 18 Agustus, bukan 1 Juni. Iya. Tapi kalau hari ini ada yang genit, ada kelompok yang genit lalu memperjuangkan itu, nah, jangan sampai kita ikut-ikutan dangkal nalar kita, tumpul hati kita, sehingga warisan yang akan kita berikan kepada anak-anak kita, generasi bangsa kita ke depan adalah warisan yang membuat anak-anak kita mudah kehilangan orientasi beragamanya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang hari ini kita hadapi. Yang hari ini kita hadapi. Iya. Memang tadi dikatakan oleh Rasul, kita nggak boleh diam saja ketika melihat satu jenis kemungkaran. Iya. Satu kemungkaran itu bisa dalam bentuk ide. Iya. Ide dilontarkan. Gandeng tangan betul semuanya. Itu. Ada semacam isu mereka mau gembosi tubuh MUI mulai dari MUI kabupaten. Iya. Iya. Kita doakan semoga MUI semua dari 300.000 lebih kabupaten yang ada di Indonesia, mereka tetap istiqomah. Ya. Satu garis komando pusat dan tidak akan pernah berubah. Iya. Itu. Sehingga semuanya istiqomah memperjuangkan, disampaikan kepada seluruh umat Islam yang ada di bawah, sampai kepada level nasional kita berjuang sama-sama. Jangan sampai sejarah yang membuat nanti kehidupan beragama termarginalkan di negeri ini menjadi unggul. Gitu. Ternyata kita nggak boleh tinggal nggak boleh tumpul juga melakukan analisa. Ya. Ini persiapannya jangka panjang. Betul. Persiapannya jangka panjang. Ketua DPR-nya siapa hari ini? Ketua MPR-nya siapa hari ini? Presidennya siapa hari ini? Ketua MA-nya siapa hari ini? Ketua MK-nya siapa hari ini? Yang duduk di pos-pos menteri yang sangat luar biasa strategisnya siapa hari ini? Ini by design. Yeah. By design. Suara-suara umat yang berisi kebenaran, kejujuran, kebaikan, hari ini seakan tumpul. Karena memang temboknya sangat tebal. Tapi kita nggak boleh pesimis. Yeah. Harus optimis terus. Tumbuhkan optimisme kita. Kita punya Allah, dan Allah bisa membuat Nabi Daud yang tentaranya hanya 12 orang, bisa memporak-porandakan lawannya yang begitu luar biasa. Kemampuan logistik, kemampuan berperang, kemampuan senjatanya. Kita nggak boleh kehilangan optimisme, optimisme kita. Harus optimis terus. Harus optimis terus. Itu. 350 tahun negeri ini dijajah Belanda. Dijajah sama Jepang dan lain sebagainya. Itu. Tapi mereka nggak kehilangan asah. Para kusuma bangsa, darah yang menetes di atas bumi pertiwi menjadi saksi sejarah hari ini. Kita nggak boleh. Kalau perlu darah kita ditumpahkan dalam rangka untuk ini, kita harus lakukan. Tapi mudah-mudahan sikap akomodatif yang ada di Senayan, yang ada di Medan Merdeka Utara tidak tumpul. Tidak tumpul. Itu. Yeah. Kita masih berharap itu. Kita masih berharap itu. Gitu. Demikian, Pak. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Sama-sama, Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Mirwan atas pertanyaannya. Masya Allah, Pak Ustadz. Bagus sekali, Pak, jawabannya, Pak. Sangat-sangat menggugah semangat kami, Pak. Baik, selanjutnya
Kita akan lanjut pertanyaan secara live lagi dari Ibu Yuli. Ibu Yuli, apakah sudah siap, Ibu? Akan kami unmute. Assalamualaikum, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Silakan, Ibu. Ustadz, saya mau kembali ke permasalahan yang mungkin saya masih bertanya-tanya gitu Ustadz ya. Kan tadi Ustadz bilang kita sekarang di dunia itu dalam perjalanan menuju Allah. Perjalanan itu kita lalui dengan ada senang, ada sedih, ada datar, ada segala macam lah ya Ustadz. Nah, yang meninggal dalam keadaan nafsul mutmainah itulah yang barangkali itu yang kita impikan ya Ustadz ya, sesuai dengan surat yang tadi Ustadz sudah sampaikan. Pertanyaan saya begini Ustadz, bagaimana ya ciri-ciri yang disebut nafsul mutmainah? Maksud saya begini, di dalam perjalanan tadi yang ada senang, ada sedih itu apa sikap, suasana batin seperti apa yang yang dimiliki oleh seorang yang nafsul mutmainah. Barangkali itu, soalnya gini Ustaz ya, misalkan nggak jauh-jauh lah, kita tiba-tiba sakit katakanlah gitu, kan kita goncang tuh ya Ustaz ya, takut lah, apa segala macam itu berkecamuk gitu. Itu udah mutmainah belum ya Ustaz kayak gitulah. Jadi bentuknya seperti apa suasana batin yang disebut dalam perjalanan itu, supaya kan kita nggak tahu juga kan meninggalnya kapan gitu loh. Kalau kita belum sampai ke situ kan kita bisa perbaiki dirilah untuk ke arah situ. Barangkali itu Ustaz. Terima kasih. Ya, subhanallah, pertanyaannya cakep banget. Nafsul mutmainnah, an-nafsul mutmainnah. Allah cipta ada 3 nafsu. Yang paling rendah, an-nafsul ammarah, nafsu yang selalu memproduksi keburukan, kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan. Sampai-sampai perilaku kita dibuat nggak berdaya, tubuh kita dibuat nggak berdaya karena begitu dominannya an-nafsul ammarah dalam diri. Gitu. Yang kedua, an-nafsul lawwamah, nafsu yang selalu menyesal. Menyesal kalau ninggalin sholat, menyesal kalau ngulur-ngulur waktu sholat, menyesal kalau tetangga bisa sholat di masjid, kitanya belum bisa. Menyesal karena kita melakukan perbuatan dosa. Menyesal di sini ada 2. Pertama, karena perbuatan dosa. Yang kedua, ada peluang untuk melakukan peningkatan, tapi peluang itu kita tidak ambil, kita tidak kerjakan. Kita kadang-kadang datang sholat zuhur, yang diincar sholat zuhurnya aja. Qobliyah ba'diyahnya enggak. Tahiyah masjidnya enggak. Padahal ada peluang yang sangat luar biasa. Begitu datang an-nafsul lawwamah, ada penyesalan dalam diri. Nah, itu yang menjadi energi spiritual yang luar biasa untuk melakukan peningkatan, melakukan perbaikan. Untuk menuju kepada nafsu yang lebih tinggi, lebih ideal, yang menjadi cita-cita orang beriman, an-nafsul mutmainnah. Nafsu yang selalu tenang. Nafsu yang selalu damai. Dalam kondisi apapun dia tetap tenang. Dicubit, dijewer, diuji dalam bentuk apapun, dia tetap tenang. Ada memang gejala-gejala fisik ditunjukkan sebagai bagian dari ada semacam riak, ada semacam goncangan. Sebut saja misalnya hari ini sebagian saudara-saudara saya di Flores udah mulai makan daun bakau. Ada nasi jagung, ada nasi beras. Mereka prioritaskan untuk anak-anaknya. Lalu kedua orang tuanya memilih makan daun bakau. Tapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap menerima ini dengan kelapangan di dada.
nggak pernah teriak-teriak, nggak pernah berontak. Mereka tetap teguh, tetap tenang. Itu yang disebut dengan ketahanan kalbu. An-nafsul mutmainnah. Tetap tenang. Realitas yang ada tidak membuat dia teriak-teriak kepada orang lain. Sembari dia ikhtiar terus untuk meningkatkan kualitas diri, ikhtiar terus untuk mencari sembako, mencari nasi, dan lain sebagainya. Itu. Jadi, betapapun ujian datang, yang membuat kita begitu banyak terlihat kurangnya di sana-sini, hati kita nggak boleh miskin, hati kita nggak boleh kurang. Sehingga kedamaian dalam jiwa tetap terasa. Atau boleh jadi misalnya, kita lagi duduk, ada orang datang nuduh kita macam-macam. Akankah dengan itu kita jadi emosi? Akankah dengan itu kita jadi marah-marah? Akankah dengan itu kita jadi ngomel-ngomel? Membalas keburukan dengan keburukan? Orang yang sudah sampai pada level an-nafsul mutmainnah, dia akan merespon dengan cara yang tepat. Dia akan mengatakan, jika hinaan Anda benar, aku berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Tapi jika hinaan Anda keliru, aku pun tetap berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa saudara. Dia tetap jaga. Dia tetap membuat sterilisasi dalam kalbunya untuk memasukkan kesalahan saudaranya, rasa benci kepada saudaranya, iri hati kepada saudaranya. Dia enggan memasukkan itu. Dia tetap sterilkan nafsunya dari godaan-godaan tadi, sehingga tetap tenang. Tetap tenang. Karena dia menganggap apapun yang terjadi pada dirinya hari ini, besok, dan seterusnya, tidak akan mungkin terjadi kalau tanpa keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah yang memutuskan, pasti itu terbaik buat dirinya. Datang dalam bentuk fitnah misalnya, Allah ingin membuat kesabarannya naik. Allah ingin membuat keikhlasannya menerima kenyataan hidup dengan baik. Ditingkatkan. Allah ingin meningkatkan itu semua. Dia tafsirkan, dia konversikan itu semua ke arah yang lebih positif. Itu yang kalau dipertahankan terus sampai di ujung hidup, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kita jangan sampai terpengaruh, terpaku kepada peristiwa materialnya, lalu kemudian lupa bahwa ini semua bergerak terjadi sesuai dengan takdir Allah, perencanaan Allah atas diri kita. Itu. Saya pikir itu jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian selanjutnya ada Pak Asril, ya. Pak Asril dan Pak Mursalin mungkin setelahnya ya Pak ya. Pak Asril, apa kabar? Assalamualaikum. Pak Asril, kita unmute dulu Pak Asril. Pak Asril, mohon di unmute terlebih dahulu Pak. Terima kasih Hendra. Assalamualaikum Pak Tuan Puli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak masih ada waktu. Mangga. Alhamdulillah tausiah Bapak pada subuh ini bagus sekali. Tapi tadi lagi ada anak, Bapak sudah berhenti. Mohon Bapak beri pencerahan apa yang terjadi di dalam kubur dan juga apa yang terjadi di padang mahsyar. Terima kasih atas pencerahan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Ali Imran, surat nomor 3, ayat 169, Allah mengatakan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Jangan pernah kalian menduga, jangan pernah kalian menyangka orang-orang yang gugur di jalan Allah, amwata, mereka mati.
Mereka tidak mati. Walaupun jantungnya, paru-parunya, ginjalnya, empedunya sudah hancur jadi tanah, tulang belulangnya sudah hancur jadi tanah, Al-Quran kekeh dengan logikanya, mereka bukan mati, mereka hidup. Di sini pentingnya kita harus belajar lebih jauh, kenapa mereka hidup, dan dengan apa mereka hidup. Gitu. Bal ahyaun, akan tetapi mereka hidup, kata Quran. Di mana mereka hidup? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Bagaimana keadaan mereka? Yurzakun, selalu dapat rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Tuhan kita namanya siapa? Allah. Allah. Harus plong, jujur mengatakan Allah dan tegas. Jangan malu-malu, hari ini banyak yang malu untuk bangga mengucapkan nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan. Gitu. Tuhan kita namanya Allah. Allahnya nggak kelihatan. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Tuhan kita namanya Allah. Artinya alam yang hari ini membuat mereka hidup, itu alam yang tidak kelihatan. Maka saat ketika kita mengubur mayit, mereka bukan hidup di kuburan. Mereka hidup di alam kubur. Kalau kuburan, 2 meter kali 1 meter. Tempat menyimpan jasmani kita, supaya mempermudah hancur menjadi tanah. Tapi diri kita yang sesungguhnya bukan jasmani, bukan tubuh. Diri kita yang sesungguhnya adalah ruh kita. Di mana mereka hidup? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Kalau di sisi Tuhan mereka, kalau bicara kata sisi, di sisi itu menunjukkan bahwa ada kedekatan, ada kebersamaan, ada kepenyertaan. Mereka dekat banget sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan mereka? Dibocorkan sedikit sama Al-Quranul Karim. Yurzakun. Yurzakun itu bentuknya fi'lul mudhari'. Kata kerja yang menggambarkan aktivitas sekarang dan akan datang. Artinya, terhitung yang bersangkutan diwafatkan oleh Allah, sampai di akhirat nanti dia berjumpa dengan Allah, selalu mendapat suplai rizki yang tidak pernah putus-putus dari Allah Subhanahu. Cuma karena hidup di alam barzah, dimensi rizkinya sudah beda. Rizkinya bukan mall lagi, rupiah lagi, pound sterling lagi. Rizkinya sudah rizki yang sifatnya rohani. Itu, sifatnya rohani. Di sini Allah membuka wawasan kita tentang rizki juga. Ternyata rizki itu bukan hanya harta, uang, materi. Orang yang dapat suplai rizki setelah diwafatkan oleh Allah, dikasih istilah rizki juga. Artinya, hari ini kita dalam keadaan sehat, tetangga kita lagi sakit, itu rizki besar. Tinggal di lingkungan yang penuh dengan kesolehan dan ketakwaan, itu rizki besar. Punya istri yang sangat soleha, udah datang waktu zuhur tanpa harus disuruh sama suami, dia sudah punya air wudhu, itu rizki besar. Punya anak, azan dikumandangkan, belum azan dikumandangkan, dia sudah melangkah menuju ke masjid, itu rizki besar. Bukan hanya harta, uang, materi saja. Bahkan yang sudah wafat pun dapat rizki dari Allah. Bentuk rizkinya apa? Ditafsirkan oleh Rasul kita melalui hadisnya. Idza mata ibnu Adam, apabila meninggal anak Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath. Terputus seluruh amalnya kecuali 3 yang masih produktif. Nah, 3 yang masih produktif itu rizki besar. Yang hari ini sedang diakses oleh saudara-saudara kita yang diwafatkan oleh Allah. Pertama, sodakotun jariyah. Sodakotun akhir. Kita punya uang, disampaikan kepada panitia pembangunan masjid, lalu kemudian menjadi semen, menjadi pasir, menjadi menjadi kubah, menjadi atap, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi sedekah jariyah sepanjang orang selalu ibadah, ruku, sujud, dan melakukan ibadah-ibadah apapun selain sholat di masjid, kita memberikan garansi, jaminan
mendapatkan supply pahala jariahnya. Jariah itu ngalir, artinya pahalanya ngalir terus buat yang bersangkutan. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu boleh jadi dalam bentuk nasihat-nasihat. Jadi akumulasi nasihat dari orang tua kepada anaknya, ketua RT kepada warganya, pemimpin kepada rakyatnya, itu akan menjadi nasihat-nasihat yang bisa menjadi amal jariah. Dan yang terakhir, waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu. Nah, itu rizki-rizki. Bentuk-bentuk rizki yang hari ini selalu dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita yang sudah diwafatkan oleh Allah. Ada satu bentuk lagi yang dibocorkan oleh Nabi. Ada seorang sahabat datang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ayah ibu saya sudah wafat. Apa saya masih punya kemungkinan berbakti kepada keduanya?" Rasul menjawab, "Bala, tentu. Anda masih punya kemungkinan berbakti kepada keduanya. Dengan cara apa? Falyasil ikhwana abihi min ba'di." Sambung terus tali silaturahim dari saudara ayah ibumu yang sudah diwafatkan oleh Allah. Ada teman ayah kita selama dirawat di rumah sakit 3 hari nggak datang. Lagi wafat, nggak kelihatan batang hidungnya. Begitu selesai dimakamin, anaknya telepon ke teman ayahnya. "Pak, mau ngasih tahu ayah saya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon didoakan." Saat ketika nada dering itu berbunyi, lalu kemudian diangkat di saat itu, Allah aktifkan pahalanya terus. Apalagi kemudian menjadi kawin-mawin, menjadi mantu. Aduh, itu luar biasa. Jariahnya ngalir terus. Ngalir terus. Itu. Jadi selama ini kadang-kadang kita saling bantu-membantu secara spiritual untuk membangun amal jariah tanpa kita sadari. Luar biasa ini. Luar biasa. Jadi bagaimana apa yang kita alami waktu di barzah sedikit banyak sudah dijelaskan tadi. Kemudian di mahsyar, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. An-Naba surah 78 ayat 38. Pada hari ini berkumpul para ruh dan seluruh malaikat. Shaffa, bersop-sop. Kenapa bersop-sop? Menunggu giliran satu persatu diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang mengalami kiamat berdiri berbaris-baris kayak tentara berbaris. Rapi betul. Untuk apa? Nunggu giliran satu persatu diadili. Mencekam betul hari itu. Sangat mencekam, mendebarkan. Sampai digambarkan la yatakallamuna, tidak ada yang berani berkata-kata. Semuanya tertunduk. Tidak ada yang berani berkata-kata. Illa man adzina lahur rahman, kecuali siapa-siapa saja yang diizinkan oleh Dia yang Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih, wa qala, kalaupun dia berkata shawaba, kata-katanya mengandung kebenaran. Jadi tidak ada konsep ngeles lagi di hadapan Allah. Tidak ada rekayasa hukum. Tidak ada praktek hukum yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Nggak ada lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjalan secara objektif. Mizan bekerja secara objektif. Enggak karena dulu hari ini. Enggak karena waktu di dunia menjadi presiden, lalu kemudian di sana dihormati. Enggak. Seorang cleaning service di kantor boleh jadi lebih mulia di hadapan Allah daripada seorang direktur utama yang punya pemilik perusahaan, tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dengan mizannya bergerak secara objektif tanpa ada kepentingan-kepentingan sama sekali. In khairun fa khairun, in syarrun fa syarrun. Jika baik, balasannya baik. Jika buruk, balasannya akan buruk. Allah objektif banget. Gitu. Demikian Bapak. Salam buat keluarga. Ya, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Pak Taubuli. Terima kasih banyak.
Sama-sama. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Pak Ustadz, ini kita sepertinya masih ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz di chat. Kemudian sepertinya Pak Mursalin, jadi Pak ingin bertanya, apakah masih ada waktu Pak Ustadz? Pak Haji Mursalin, apa kabar? Iya. Masih ke Patra Kuningan? Ya. Assalamualaikum Pak Insyaallah. Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir ketemu di Pak ya, di kediamannya Pak Profesor B.J. Habibie. Ya, Masya Allah. Luar biasa Pak Kiai ini, alhamdulillah. Beliau pun Pak Habibie sudah sangat memperhatikan Pak Kiai ya. Luar biasa. Jadi begini Pak Kiai, ini kan terkait mendekatnya Idul Adha atau Idul Kurban. Iya. Di situ kan sering kita mendengarkan mengenai dilarang potong kuku, dilarang potong ini untuk yang berkurban. Nah, kira-kira kalau bagi yang tidak memahami atau tidak tahu, tapi dia berkurban, dia melakukan potong kuku atau yang lain, ini mungkin butuh penjelasan. Satu, kedua, sering dan masih ada kejadian di daerah-daerah yang melakukan perbuatan syirik ya, artinya dipandu, dikontrol dengan pemerintah setempat. Contohnya umpamanya potong kepala sapi di sungai apa segala macam, dan mengatakan itu budaya. Bahkan banyak yang menghadiri, bahkan ada ulama yang ikut hadir. Nah, bagi kita ini sebagai umat Islam, untuk sikap sesungguhnya seperti apa itu sebenarnya. Terus ketiga begini Pak Kiai, mengenai perjalanan kita menuju keridhaan Allah, tentunya kan di sini juga dinyatakan bahwa yang menentukan itu pada detik-detik terakhir dalam perjalanan kita. Nah, bagi yang banyak berbuat maksiat, nyatanya detik-detik terakhirnya dia baik, itu katanya insya Allah akan surga. Sebaliknya ada yang perjalanan hidupnya baik, pada detik terakhirnya justru di luar dari itu dan Allah. Mungkin ini mohon pencerahan Pak Kiai dalam proses perjalanan ini atau doa-doa supaya kita sampai ujung akhir kehidupan kita ini bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu hanya dulu Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama Pak Mursalin. Yang pertama tentang potong kuku, gunting rambut, jenggot dan lain sebagainya. Iya, itu sunnah Rasul. Start mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurban kita disembelih. Hewan kurban kita disembelih. Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian yang kedua masalah syirik. Syirik tadi sudah kita bahas panjang lebar tentang apa itu syirik, apa-apa saja yang termasuk syirik dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah hari ini kita harus ikhtiar maksimal untuk terhindar dari itu semua. Terhindar dari syirik. Karena orang syirik itu langsung menohok martabat Allah Subhanahu wa taala. Menohok martabat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman itu orang yang secara geografis spiritual ketika memandang ke atas yang ada hanya Allah, nggak ada yang lain. Memandang ke bawah alam raya dan segala isinya. Matahari, bulan, bintang gemintang, pohon, batu-batu besar, itu di bawah manusia. Memandang ke samping, manusia yang lain. Kalau suami istrinya, istri suaminya, orang tua anaknya, anak orang tuanya, pemimpin rakyatnya, rakyat pemimpinnya, guru muridnya, murid gurunya, semuanya disejajarin. Nggak boleh ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Itu kalau dari strategi tauhid. Maka matahari yang derajatnya di bawah manusia, tidak wajar kemudian kita angkat melewati manusia, lalu disandingkan di samping Allah Subhanahu wa taala. Bulan, bintang gemintang, pohon, batu-batu besar, derajatnya di bawah manusia. Termasuk keris yang selalu dimandikan malam Jumat itu, di bawah manusia itu. Disamakan dengan manusia saja tercela berat dalam agama, apalagi melewati manusia, lalu disandingkan di samping Allah Subhanahu wa taala.
Jadi syirik itu sebetulnya kita sedang merendahkan, memasukkan Allah ke dalam tong sampah yang sangat hina dina. Dan ini nggak boleh. Allah marah betul. Sama seperti anak, begitu dilahirkan oleh ibunya dengan penuh keringat, dengan penuh perjuangan yang luar biasa, dipelihara sampai kemudian menjadi kelas SD, tamat SD, masuk SMP. Ketika masuk SMP ditanya, ibumu siapa? Dia nyebut ibunya tetangga, bukan ibunya sendiri. Ibunya pasti marah. Allah juga sama. Dulu kita nggak hidup, hidup, dipenuhi kehidupan kita, kebutuhan kita oleh Allah. Begitu dipenuhi, balelo, mau bikin RUU BIP. Gitu. Bagaimana mungkin Allah nggak marah? Tapi ini, jujur kita harus akui, kita sedang melakukan kecelakaan sejarah yang sangat fatal. 2 periode ini kecelakaan sejarah. Itu. Yang sebetulnya meremukan sendi-sendi. Hari ini sendi-sendi kita disentuh, lalu kemudian semakin diremukan. Sendi-sendi berbangsa, bernegara. Itu. Yang tadinya betul-betul kesana kemari, dalam rangka untuk menentang khilafah, dalam rangka untuk menentang radikalisme, dan lain sebagainya. Ini dikedepankan, hari ini diletoikan, dilemahkan. Itu. Dilemahkan. Kita nggak boleh tinggal diam. Karena pintu syirik terbuka lebar ketika ini menjadi bagian dari undang-undang. Gitu. Yang terakhir, masalah apa tadi? Lupa. Pertanyaan terakhir. Oh, supaya istiqomah tetap di atas jalan Allah menuju Allah. Iya. Iya. Yang pertama yang harus diperhatikan, tauhid. Tauhid ditumbuhkan dalam kalbu. Iman kita dikualitaskan. Itu. Tidak akan mungkin istiqomah itu tumbuh lalu kemudian kita selalu berada menuju Allah kalau tauhid kita rapuh. Tauhid kita. Supaya tauhid kita selalu kuat, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan support. Jadidu imanakum. Perbaharui selalu keimanan kamu. Itu. Kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara kami memperbaharui keimanan kami? Rasul memberikan petunjuk, memperbanyak membaca la ilaha illallah. La ilaha bisa dalam bentuk teknologi. La ilaha bisa dalam bentuk hawa nafsu, ilmu, job-job penting. Tidak ada kekuatan sama sekali illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang menjadi landasan yang membuat kita tunduk dan patuh hanya tauhid, yang dengan itu membuat kita selalu berada dalam ibadah, orientasi yang selalu istiqomah, menikmati ibadah, dan ujung-ujungnya insya Allah kita akan berjumpa dengan Allah dalam perjalanan panjang kehidupan kita ini. Insya Allah. Kita sama-sama berdoa semoga semua pejuang-pejuang subuh yang soleh-soleha, bahkan keluarga-keluarganya, ayo mulai sekarang saling mengajak lagi supaya lebih banyak lagi. Semuanya insya Allah menjadi pejalan yang sangat tangguh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Sedikit Pak Kiai. Ya. Sedikit Pak Kiai. Tadi maksud saya dalam perjalanan ini kan ada di situ, saya lupa hadisnya Pak, ayat itu mengatakan bahwa yang menentukan kehidupan seseorang itu di detik-detik terakhir. Artinya kan banyak juga ada yang dalam kehidupan sehari-hari ini banyak maksiat, tapi di terakhirnya dia istiqomah. Sebaliknya pun begitu. Ini maksudnya seperti apa sebenarnya, terus apa doa yang harus kita lakukan gitu Pak Kiai? Ada orang yang hidupnya maksiat, ujung kehidupannya dia kembali, dan kembalinya pun berkualitas dan diterima oleh Allah. Ya. Tapi itu kasuistis. Jangan jadi target kita. Iya. Jangan jadi target kita. Jangan nggak mau datang ke Masjid Raya Pondok Indah, orang taklim kita lebih banyak di luar, lalu kemudian berharap husnul khotimah, itu sangat, kita harus ikhtiar, on the track.
berada pada lingkungan agama. Karena dengan itu memungkinkan kita dibukakan peluang rohani seperti yang kita harapkan tadi. Kalau yang tadi itu kasuistis. Itu kasuistis. Ada takdir, ada ikhtiar, kasab, ikhtiar. Allah takdirkan si A. Nah, ini yang perlu kita jelaskan lebih jauh nih. Singkat saja saya ingin sampaikan. Gini, Allah tentukan takdir baik, buruk, sehat, sakit, kaya, miskin. Lalu kemudian di belakang kaya, sekian banyak perbuatan-perbuatan yang kalau kita tempuh, kita akan menjadi kaya. Ada takdir miskin, ditetapkan sekian banyak perbuatan-perbuatan, kalau kita lakukan, kita menjadi miskin. Ini ada sehat, sekian banyak perbuatan-perbuatan yang ditetapkan dalam Quran dan Sunnah, yang dengan itu kita menjadi terjaga kesehatannya. Tapi juga ada takdir sakit. Kalau kita tidak mengindahkan, kita jadi sakit. Lalu di atas takdir, di bawah takdir itu, Allah berikan huriyah irodah, kebebasan kepada kita untuk memilih. Kalau mau milih sakit, kalau mau milih sehat, jaga kesehatan. Hari ini kaitan dengan COVID, cuci tangan yang disiplin, pakai masker, jauhi kerumunan, jangan salaman dulu, tahan diri. Tapi kita tidak boleh kehilangan ucapan salam kepada saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Itu. Nah, kalau itu kita tempuh, kita dijauhkan dari COVID. Kalau andai kata protokol kesehatan ini kita nabrak, kita punya kemungkinan untuk jatuh dan menjadi penderita. Pilihan terserah kita hari ini. Pilihan terserah kita. Itu. Dan supaya pilihan itu tepat, kita harus punya ilmu. Maka kita disuruh belajar sama Allah. Oleh Rasul diwajibkan atas setiap individu. Atas setiap individu. Itu. Supaya kita jangan sampai kalah dari orang-orang. Kalah dari orang-orang. Hari ini kita sedih. Tiongkok itu konstitusi negaranya komunisme, tapi dia maju betul. Indonesia mayoritas Muslim, tapi terbelakang dari Tiongkok. Ada apa ini? Ada anomali. Di India mayoritas Hindu, tapi peninggalan sejarahnya warisan Muslim. Di Indonesia mayoritas Muslim, warisan sejarahnya Borobudur, Prambanan, Hindu-Buddha. Ada apa nih? Nah, kita harus buka mata. Kita harus buka mata. Nah, kalau kita kerucutkan kaitan dengan takdir tadi, ada takdir Allah, tapi juga ada kebebasan kita. Ada wilayah ikhtiar yang kita harus milih supaya ini. Nah, sebagai penutup saya ingin sampaikan. Allah takdirkan kalau kepengen supaya kualitas ibadah kita bagus, sholat, puasa dikualitaskan. Gitu. Kalau sholat kita baik, ibadah kita bagus, di akhirat nanti memungkinkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau ada orang sholat, kita enggak sholat, ada orang puasa, kita memilih enggak puasa, pilihan bukan pilihan Allah. Kita sendiri yang memilih puasa, kita sendiri yang memilih enggak sholat. Lalu masuk ke alam kubur, kita mendapatkan azab kubur, jangan salahin Allah. Salahin diri sendiri karena memilih tidak sholat, memilih tidak puasa, yang membawa resiko masuk ke dalam kubur, dapat azab kubur, itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Jangan salahin, jangan demo di hadapan Allah. Itu. Karena itu salahnya kita. Itu. Kurang lebih demikian dan bangga hari ini bisa silaturahim dengan para pejuang sungguh yang soleh-soleha. Dan mudah-mudahan kita selalu Allah, kita selalu on the track, berada di jalan menuju Allah, dan di akhirat nanti, insya Allah kita memang benar-benar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Kepada Pak Mursalan juga terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mas Hendra. Sama-sama Pak. Baik Pak Ustadz, sebelum kita tutup sesi kajian pagi hari ini, mohon berkenan Pak untuk memimpin doa penutup di kajian pagi hari ini, Pak. Kita sama-sama doa kepada Allah, semoga silaturahim kita, silaturahim yang dikekalkan oleh Allah dunia akhirat. Amin ya Allah. Semoga
apa yang kita lakukan ini menjadi barokah, menjadi penerang hidup kita di sisa-sisa perjalanan hidup kita. Dan kita mohon sama Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wansurna 'alal qaumil zalimin. Wansurna 'alal qaumil munafiqin. Wansurna 'alal qaumil hasidin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma na'udzubika min 'ilmin la yanfa'una wa min qalbin la yakhshawna wa min nafsin la yashba'. Amin da'atin la yustajab laha. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ila yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. تقبل دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sekali lagi kami ucapkan atas kajiannya pagi hari ini. Semoga semakin dapat mempertebal iman dan takwa kita semua, Pak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian juga kami selaku dari panitia Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selebihnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat selalu. Terima kasih Pak Ustadz. Amin, 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 amin. Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Nah, itu mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kakak di tempat saya nggak kebagian nanya. Buru waktu habis. Pak Badian, mana kabar? Siap panahan kita? Pak Badian nggak ada di sini. Oh, nggak ada. Ya. Nggak ikut. Pak Agung panahan yuk. Yuk. Jazakallah khair Ustadz. Semoga sehat-sehat semua Ustadz di sana Ustadz. Amin, amin. Salam buat saudara-saudara semua di NTT. Amin. Amin, Pak Irwan. Masya Allah. Salam buat keluarga. Insya Allah. Masya Allah. Ya. Pak Ustadz di Lembatanya atau di mana Pak Ustadz? Di Lembata nih. Di Lembata. Jadi dari naiknya dari mana Pak? Dari pesawatnya dari mana itu? Tadi itu kemarin itu saya dari Jakarta pakai Batik Air sampai di Kupang. Sampai di Kupang, kemudian dari Kupang pakai wing Larantuka. Pakai kapal. Pakai wing air Larantuka sampai di Larantuka baru nyebrang. Baru nyebrang 4 jam ke Leba-Leba. Oh, ini Larantuka ya? Ada ini pesawatnya Larantuka ya sekarang ya? Ada. Fokker 50 masuk.
masuk ya. Kalau dulu saya ininya di Momere, Ustadz. Betul, kalau dulu memang Momere memang. Saya kan home base-nya di Denpasar, terus Denpasar Momere gitu kan. Subhanallah. Dulu pakai merpati, Pak ya? Merpati dulu, Merpati, Momere. Jadi itu dari Momere Larantuka itu yang pelebaran jalan tuh tahun 87-an. Iya, Flores nih. Bikin nostalgia. Lagi nostalgia begitu. Cerita Lembata itu kan pulaunya lain itu Pak Ustadz ya. Pulaunya kan beda itu. Kabupaten itu kan. Sekarang sudah jadi kabupaten, Pak. Jadi kabupaten, kalau dulu belum ya? Iya. Sudah jadi kabupaten. Saya tinggalnya dulu di Konga, Pak Ustadz. Konga, iya. Nah, ada satu seminari di situ, seminari Hokeng. Iya. Oke, mohon diri dulu. Ya, makasih Pak Ustadz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.